Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel. Setelah kemarin kita bahas tentang berapa modal awal untuk membuka usaha toko plastik, dari yang sudah berbentuk toko sampai dengan yang modalnya minim bisa memulai dari berjualan keliling ya. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana membelanjakan modal awal teman-teman. Jadi kalau kita sudah menyiapkan modal dan mau membuka usaha, bagaimana sebaiknya mengelola modal itu. Nah, ini khusus untuk pertokoan ya. Nanti kalau kuliner itu berbeda teman-teman. Jadi ini untuk pertokoan apapun, misalnya toko plastik juga bisa, toko sembako atau toko alat listrik dan sebagainya. Semuanya menggunakan rumus yang sama pada awalnya. Nah, kita akan bahas ini secara singkat, padat, dan jelas. Jadi teman-teman jangan skip-skip videonya, tonton terus sampai selesai. Nah, jadi prinsipnya teman-teman, kalau kalian mau buka toko apapun ya, atau bahkan warung, berapapun modalnya, sebaiknya jangan dihabiskan semua di awal teman-teman ya. Jangan misal punya modal 30 juta semuanya dibelanjakan barang, atau modal 10 juta semuanya dibelanjakan barang. Sebaiknya tidak seperti itu kalau saran dari saya teman-teman. Nah, untuk alokasi modal awal yang sangat mudah adalah menggunakan rumus 40-40-20 ya, 40%, 40%, dan 20%, seperti itu teman-teman. 40% yang pertama itu yang akan kalian gunakan untuk belanja pertama kali. Jadi 40% dari modal yang kalian punya. Kalau misalnya kalian punya modal 10 juta misalnya gitu ya, berarti 40%-nya adalah 4 juta. Nah, cukup 4 juta itu yang dibelanjakan untuk barang-barang di awal belanja pertama, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu awal kita buka toko ya, tentu saja toko ini ibaratnya masih bayi, baru lahir, belum tahu apa-apa dan belum bisa apa-apa. Jadi kita sendiri juga belum bisa melihat dengan pasti nih, nanti barang-barang apa saja yang akan laris, akan laku, terjual, akan cepat terjual di tempat toko kalian yang akan dibuka ini, dan juga barang-barang mana yang nantinya justru kurang laku teman-teman, atau slow moving. Nah, kita kan belum tahu ya, karena baru mau memulai usaha. Nah, kalian tentunya juga nggak ingin kan barang-barang yang dibeli itu sudah terlanjur dibeli dengan semua modal, dan akhirnya barang-barang itu banyak yang tidak laku atau banyak yang tidak terjual. Nah, jadi istilahnya teman-teman, belanja awal itu hanya istilahnya sebagai pancingan saja agar para calon konsumen atau calon pembeli itu tahu bahwa kalian itu sudah buka tokonya atau warungnya dan sudah tahu jualannya apa sih. Nah, dari barang-barang yang dibeli pertama itu. Nah, nanti setelah pembeli mulai berdatangan, mulai ada orang yang menanyakan barang-barang, nah nanti akan ada masukan, ada permintaan dari konsumen mengenai barang-barang yang ingin mereka beli di tempat kalian gitu. Nah, di antara barang-barang yang ingin mereka beli, biasanya kan ada barang-barang yang belum tersedia nih di tempat kalian ya, karena belanjanya juga hanya dengan 40% tadi. Jadi mungkin belum lengkap, dan kemungkinan besarnya memang toko apapun ketika baru buka pastinya belum lengkap ya. Nah, jadi ada beberapa barang yang belum tersedia di toko atau di warung kalian. Nah, dari situ kalian bisa mulai melengkapi isi barang dagangan toko kalian gitu dengan modal 40% berikutnya. Jadi tadi 40% pertama untuk berbelanja dagangan awal, kemudian berikutnya gunakan lagi 40% untuk melengkapi dagangan sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Jadi permintaan di daerah kalian apa bisa dipenuhi dari 40% itu. Kenapa begitu? Karena tiap daerah biasanya permintaannya beda-beda teman-teman. Ya, di sini saya juga seperti itu. Jadi satu toko dengan toko yang lain biasanya barang yang laku terjual beda-beda teman-teman. Tidak semua barang yang cepat terjual di sini kemudian di toko lain juga terjualnya cepat. Begitu juga sebaliknya. Di toko lain mungkin barang A itu laris tapi di sini tidak terlalu laku. Nah, modal yang 40% kedua tadi kalian bisa pakai untuk terus-menerus melengkapi barang dagangan. Jadi setiap kali ada permintaan dan dipandang itu perlu dipenuhi, kalian bisa memenuhi dengan modal 40% yang kedua itu. Dan tentunya kalian juga mendapatkan omset ya dari penjualan yang sudah berlangsung. Jadi 40% plus omset dari
penjualan. Jadi nanti semakin hari toko kalian atau warung kalian itu nanti akan semakin lengkap dengan sendirinya. Nah, lalu yang terakhir teman-teman masih sisa 20% kan ya. Nah, itu sisanya bisa kalian pakai untuk membeli perlengkapan atau peralatan persiapan membuka toko, misalnya kayak rak. Misalnya belum punya rak-rak misalnya seperti ini, atau mau membuat sendiri kan butuh biaya teman-teman ya. Nah, kalian bisa sisihkan 20% untuk persiapan tempat, atau kalau tempatnya kebetulan sudah ada di rumah, kebetulan sudah siap, nah teman-teman bisa gunakan yang 20% itu untuk biaya operasional, misalnya bayar listrik. Kalau ada karyawan mungkin ya bisa digunakan dulu untuk membayar karyawan. Kalau tidak punya karyawan ya misal membeli ATK, alat-alat tulis, atau kantong-kantong plastik untuk membungkus barang dagangan dan sebagainya. Nah, karena setiap usaha itu pasti butuh biaya operasional. Nah, disitulah 20% teman-teman bisa gunakan untuk biaya operasional. Ingat teman-teman, semua bisnis itu butuh perjuangan, bukan simsalabim yang dalam semalam langsung bisa sukses. Jadi saya ucapkan selamat berjuang teman-teman yang konsisten, terus berjuang. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa kabarin saya.